Start. Mike. Iya, makin mau. Cek. Burung dicolok mbok, Pak. Wis dicolok burung iso. Wis? Jalan ora? Halo? Halo? Cek. Masuk? Mulai di Kang Bonet. Iyalah kowe mak, Siap? Subscribe anu aktif. Nah. Wis? Oke, gini ya. Apa mengana? Orang aktif kene. Oh kan, oke jalan gini ya. Satu lagi. Ada baterainya habis. Jajal. Gini juga kayak kendo ya. Kayak anu ya, jadi ini ya. Oke, mulai kan Pak? Wis bisa ya. Oh iya, madep mana ya? Ya, sok atau dibuka visit. Ya. Oh Kak, wis eksklusif sih nang kene. Tetep ketan? Buka sinding? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidan Mukti 04 dan rekan guru SD Negeri Sidan Mukti 04 yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu saya diberi izin untuk mendiseminasikan tentang budaya positif, yaitu materi tentang guru penggerak yang sudah saya terapkan di sekolah. Dalam diseminasi ini ada 6 topik, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, teori kontrol yaitu tentang teori pilihan yang diteorikan oleh Dr. William Glasser, yaitu tentang kontrol. Pada dasarnya, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan.
setiap orang itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri atau dirinya masing-masing. Jadi semua kejadian di luar sana tidak bisa mempengaruhi kita kecuali kita sendiri yang mengontrol. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realitas tentang kita berusaha memahami pandangan orang-orang tentang dunia. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kata disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sebuah arti dari kata belajar, bahwa disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Oleh karena itu, hendaknya disiplin itu tumbuh dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik Bapak Ibu, tentunya nilai-nilai kebajikan universal ini tidak asing. Nilai universal apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Di antaranya apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Lalu? Ya, bernalar kritis. Ya, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini yang memang kita gerakan atau kita biasakan untuk menjadi budaya positif. Selanjutnya, teori motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar, dan motivasi internal atau datangnya dari dalam diri kita sendiri. Lalu motivasi apa yang paling baik untuk kita lakukan? Iya, motivasi internal. Karena motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana kita ingin diperlakukan, bagaimana kita ingin menjadi seorang apa, yaitu motivasinya dari diri sendiri. Sedangkan motivasi eksternal atau motivasi yang datangnya dari luar adalah motivasi yang datangnya itu untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, menghindari hanya untuk mendapat imbalan, ingin disebut A, ingin disebut B, dan sebagainya. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi yang paling baik adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, bentuk program kebajikan yang bisa dilakukan adalah seperti berikut. Beri dukungan secara khusus. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten kepada murid dan fokus kepada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan kamu berbuat A, B, C. Lalu nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan seperti itu ya. Jadi ini bisa kita perankan atau lakukan. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan kata-kata hukuman dan konsekuensi. Kira-kira perbedaannya apa hukuman dan konsekuensi? Sama enggak? Berbeda ya. Berbeda ya, karena hukuman ini biasanya aturannya itu langsung dibuat, tidak ada persetujuan. Tetapi kalau konsekuensi, murid-murid itu sudah tahu disosialisasikan dulu. Jika kamu melakukan A, maka kamu akan B. Nah, konsekuensi itu seperti itu. Jadi ketika pelajaran olahraga, misalkan dia telat 5 menit, maka dia harus berlari 5 keliling. Nah, itu merupakan konsekuensi karena dia ya telat di pelajaran olahraga, misalkan seperti itu. Tapi yang namanya hukuman contohnya begini, misalkan seorang murid tidak membawa buku PR, dihukumnya suruh lari
Nah, ini berarti hukuman karena tidak ada keterkaitan antara tidak membawa buku PR dengan lari, begitu. Dan anak pun dia tidak tahu bahwa kalau tidak membawa buku PR itu dia suruh lari, tidak tahu. Jadi kalau konsekuensi itu dia tahu aturan dan konsekuensinya itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman dia hanya tahu melakukan kesalahan dan lalu diberi hukuman, itu hukuman. Dan kita sangat tidak dianjurkan untuk melakukan hukuman. Ya. Kita lanjut. Nah, ini contohnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena apa? Dia sudah mencoret-coret, maka dia harus ganti. Begitu. Yang namanya hukuman contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tidak ada hubungannya terlambat dengan menulis 100 kali. Dan itu pun belum tentu akan mengurangi ya kelakuan menjadi baik, belum tentu, begitu. Ini adalah contoh tindakan buruk antara hukuman atau konsekuensi. Nah, ini perbedaannya tadi, hukuman itu menyakitkan. Mungkin Bapak Ibu pernah dulu waktu sekolah dihukum. Nah, sampai sekarang terasa tidak? Ya, masih ingat. Aduh, saya dulu dihukum suruh ya. Saya pernah di balang pakai penghapus. Ya, misalkan dulu pernah dibalang pakai penghapus ya, itu hukuman. Karena ya bukan suatu yang sudah disetujui ya, kecuali kalau kalau mengantuk nanti dilempar pakai penghapus. Nah, mungkin tidak akan ngantuk karena tahu konsekuensinya. Kalau ngantuk dilempar penghapus. Nah, ini tidak. Begitu ngantuk langsung jeder papan papan penghapus, maka itu suatu hukuman dan itu sangat tidak dianjurkan. Ya, menyakitkan. Mungkin sampai saat ini Bapak masih terasa ya, masih terngiang-ngiang. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus iya. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika memang hal itu terjadi, kita sudah menerima apa konsekuensinya. Seperti tadi sudah tahu kalau terlambat di jam olahraga berarti harus lari 5 kali lapang bola. Berarti kita tahu dong, oh iya kalau saya telat berarti saya akan lari 5 kali bola. Maka kita akan berbuat semaksimal mungkin untuk tidak terlambat, begitu. Dan sebagainya sampai hukuman itu membuat orang menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan. Iya enggak? Kalau dihukum itu dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi memang dibuat menjadi tidak nyaman untuk sementara dan kehilangan hak. Tapi itu kita sudah menyadari bahwa kalau saya berbuat seperti itu, memang itulah konsekuensinya. Itu konsekuensi. Ya. Selanjutnya restitusi. Restitusi, ada yang pernah tahu restitusi? Belum. Ya, restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi membuat mereka itu menjadi lebih kuat. Bukan menjadi orang yang gagal, bukan menjadi orang yang merasa bersalah. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, bukan paksaan, tapi merupakan tawaran solusi, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kita mencari tahu alasannya anak tersebut berbuat seperti itu tuh apa, ya. Lalu restitusi itu fokusnya pada karakter, bukan kepada tindakan. Nah, restitusi fokusnya pada solusi, bukan bagaimana membuat anak merasa bersalah, tapi mencari solusi dari tindakan tersebut. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita membimbing supaya mereka atau dia yang melakukan kesalahan juga mencari solusinya juga sesuai dengan yang mereka inginkan, begitu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita menegakkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih yang membedakan antara peraturan dan keyakinan?
Ya. Di sini keyakinan adalah hasil dari musyawarah ya di kelas atau kesepakatan bersama. Tapi kalau peraturan itu adalah aturan yang dibuat oleh sekolah tanpa mempertimbangkan apakah murid kita sepakat, setuju atau tidak. Selanjutnya tentang budaya positif harus dikembangkan di mana? Pertama, di lingkungan positif. Ketika budaya positif, maka lingkungan pun menjadi positif. Lalu apa? Di lingkungan positif pasti ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terbentuk selain keyakinan kelas juga peraturan kelas. Nah, mana dampak yang paling bermanfaat bagi siswa? Budaya positif. Karena di sini lingkarannya paling besar, berarti itu yang paling mengena kepada siswa. Sedangkan peraturan kelas lingkarannya paling kecil karena apa? Peraturan kelas itu tidak bermakna bagi murid. Kenapa? Karena aturan itu tidak tahu siapa yang membuat, bukan mereka sendiri. Tapi ketika keyakinan kelas mereka yang buat, setelah keyakinan kelasnya mereka buat, lalu jadilah lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif menimbulkan budaya positif. Ini contoh merupakan keyakinan kelas dan mengapa itu terjadi ya. Selanjutnya ini contoh peraturan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, peraturan kelasnya, maka keyakinan kelasnya kesehatan. Jadi kita ke anak, ayo kita tegakkan, ayo kita misalkan menjaga kesehatan, ayo kita menjaga keselamatan dan keamanan. Yang biasanya konteksnya jangan berlari di kelas, jangan berlari di koridor. Kita tekankan, ayolah kita jaga keselamatan, ayolah kita jaga keamanan, begitu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survive atau bertahan hidup. Kita semua bekerja ya Bu, Bapak? Iya. Kenapa kita harus bekerja? Ya betul. Karena kita harus bertahan hidup atau survive. Makanya kita bekerja untuk mencari uang, mencari segala hal untuk kebutuhan. Itu survive, bertahan hidup paling pertama. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Apalah diri ini kalau tidak ada yang menyayangi. Apalah diri ini kalau tidak ada yang menerima. Iya. Selanjutnya adalah kesenangan. Ada di sini yang tidak punya kesenangan? Ya, bete. Betul. Harus punya kesenangan. Selanjutnya, iya, sama. Saya juga senang shopping. Jadi shopping itu merupakan kesenangan dan ngemil juga sebagian ya, sebagian dari kesenangan. Kebebasan. Kebebasan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita sampai saat ini merdeka. Merdeka berarti bebas. Apalah artinya kalau hidup tapi tidak merdeka atau tidak bebas. Selanjutnya adalah penguasaan. Butuh tidak penguasaan? Butuh. Kalau kita punya sesuatu tapi kita tidak menguasainya, bagaimana? Percuma. HP dipegang sama suami, berarti tidak ada penguasaan. Padahal HP saya itu, misalkan ya, betul ya. Nah, jadi penguasaan ini penting. Ya, kalau kita tidak punya penguasaan, berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal di dunia ini kalau tidak punya penguasaan. Jadi penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, survive atau bertahan hidup itu adalah dasar kebutuhan dasar manusia. Selama apa? Selama dia hidup, gitu ya. Oke, untuk kebutuhan dasar apa ada yang bisa cukup kita lanjut nih. Yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 macam. Lalu posisi kontrol apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, pertama, posisi kontrol itu ada 5. Ada penghukum, pembuat orang rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nomor 1, 2, 3, 4
1 dan 2, maaf, 1 dan 2 penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dihindari ya, harus dihindari ya. Walaupun ketiga dan keempat juga kita sering lakukan, mungkin 5-5-nya kita sering melakukan, tapi yang paling harus dilakukan, diterapkan adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum misalkan sering menghardik, menunjuk-nunjuk murid, itu penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah, ibu kecewa, ibu sangat kecewa kamu dan sebagainya ya, itu pembuat rasa bersalah. Teman, ayolah, demi ibu, ayo lakukan, itu sebagai teman. Lalu pemantau, kelihatannya kamu dari tadi cuma begitu-begitu saja, kamu tidak melakukan apa-apa dan sebagainya, itu pemantau. Nah, manajer, kita mencari motivasi anak bisanya berbuat seperti itu tuh apa ya, mencari kebutuhan peserta didik itu aslinya seperti apa. Ini kita sebagai manajer, apa yang kamu yakini, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini. Jadi semua solusi itu berasal dari dia sendiri, dari murid sendiri. Itu sebagai manajer. Siap ya Bapak Ibu menjadi posisi kontrol manajer ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Tadi restitusi sudah kita bahas ya, bahwa restitusi itu menyelesaikan masalah yang membuat anak itu karakternya menjadi kuat, mengembalikan ke kelompoknya, solusinya mereka yang mencari juga kesepakatan dengan mereka. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3, yaitu pertama tahapannya ada menstabilkan identitas. Kenapa menstabilkan identitas itu sangat penting dijadikan nomor 1? Karena seorang yang melakukan kesalahan pasti dia akan merasa bersalah. Nah, menstabilkan identitas itu maksudnya kita membuat mereka itu bahwa hal itu, kesalahan itu tidak hanya kamu yang melakukan, tapi orang lain pun pernah. Nah, jadi biar karakternya itu, oh ternyata bukan saya saja yang melakukan hal ini. Itu pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu mencari atau menanyakan atau validasi tindakan. Bertanya, kamu itu melakukan seperti itu kenapa? Jadi kita mencari alasan dari anak tersebut atau murid tersebut melakukan hal itu. Tidak mungkin, kembali ke tadi teori Gosen, tidak ada seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan ya, ada tujuannya pasti. Nah, di situ kita menanyakan alasannya apa. Selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang telah disepakati apa, tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini apa. Kita bicarakan bersama dengan murid. Nah, ini adalah tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini contoh-contohnya. Kalau menstabilkan identitas itu bisa tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru juga pernah waktu kecil melakukan itu, tidak apa-apa dan sebagainya. Jadi membuat mereka itu menjadi lebih kuat. Selanjutnya ini contoh untuk validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu melakukan hal ini? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, gitu. Ini contoh validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu dan sebagainya. Itu adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, yang ketiga ini contoh menanyakan keyakinan. Apa nilai yang dipercaya di kelas kita? Misalkan anak tonjok-tonjokan. Nah, kan kita sudah tanya menstabilkan identitas, validasi tindakan, terakhir menanyakan keyakinan. Kan tadi apa? Harus saling menyayangi, harus saling menjaga keselamatan. Berarti boleh tidak tonjok-tonjokan? Nggak boleh, begitu ya. Tuh. Nah, ini jadi ini bisa ditanyakan ke anak. Apa kamu ingin berbuat lebih baik dan sebagainya. Ini intervensi yang bisa dilakukan selama 30 detik terhadap peserta didik atau murid yang kita tangani. Nah, ini contoh beberapa yang pernah saya lakukan tentang pembuatan keyakinan kelas. Lalu ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi
di video ini terdapat beberapa anak yang sedang bermain bola pada jam pelajaran matematika. Nah, ini ada satu anak kapten bolanya yang saya panggil dan saya pendekatan secara tahapan segitiga restitusi. Ya, demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Dari awal sampai akhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada Ibu. Monggo. Ini kan saya sekalian curhat nih. Nggih. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang sangat sulit untuk menerapkan keyakinan kelas. Padahal keyakinan itu kan sudah dibuat sendiri di kelas, sudah sama-sama, sudah disepakati, sudah ditempel di tembok. Tetapi tetap ada saja yang melanggar keyakinan ini. Kira-kira itu sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Ibu? Ya, terima kasih Bu Erna. Jadi Bu Erna menanyakan ada salah satu murid Bu Erna yang tidak mau melakukan atau menerapkan keyakinan kelas. Ya, ada banyak faktor yang pengaruhi ya. Kita kembali lagi, kita sebagai control manager, kita cari tahu nih motivasi intrinsiknya apa. Pertama, bisa saja karena dia itu 5 kebutuhan dasar. Kembali, butuh pengakuan, kasih sayang, butuh kebebasan. Kita juga harus mencari tahu dia berangkat dari keluarga seperti apa. Biasanya anak atau murid yang berangkat dari keluarga broken home atau yang orang tuanya tidak mendampingi di luar kota atau di luar negeri, itu lebih cenderung dia itu ingin mencari perhatian. Misalkan peraturannya menjaga keselamatan, berarti sliding ke temennya boleh apa tidak? Tidak. Dia sengaja nyubit temennya, sliding temennya dengan harapan apa? Ketika dia melakukan itu, dia akan dipanggil sama gurunya, ditanya-tanya dan sebagainya. Yang kita anggap itu merupakan hukuman atau penanganan, dia menganggapnya itu sebuah perhatian dari guru ke dia. Jadi memang beberapa murid itu memiliki karakter seperti itu. Jadi kita sebagai guru tadi kontrol manajernya harus jalan ya, mencari tahu betul kebutuhan dasar apa sih dari 5 ini yang tidak dia peroleh. Seperti itu mungkin Mbak Erna. Terima kasih. Sama-sama. Jadi harus lebih pendekatan kepada siswa. Betul sekali. Kita harus lebih pendekatan ke siswa. Karena apa? Pada dasarnya tujuan pendidikan kita adalah satu, memanusiakan manusia. Kedua, menuntun segala murid dia lakunya sesuai kodratnya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah. Demikian untuk diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ngecapruk. Ampun.